got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Husna, Prodi Hukum semester 1 dengan NIM 2201000021, dengan dosen pengampu Asri Vivianti Sinurat SH. Baik, di sini saya akan membahas tentang subjek dan objek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban. Yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia atau naturalized person dan badan hukum atau person. 1. Manusia. Kategori subjek hukum yang pertama adalah manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa yang berumur 21 tahun ke atas atau sudah kawin yang bisa melakukan perbuatan hukum. 2. Badan hukum. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum, oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa badan. Badan hukum dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya, dan bertindak melalui perantaraan pengurusnya. Ada beberapa alasan mengapa badan hukum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu 1. Badan hukum memiliki kekayaan sendiri. 2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban. 3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. 4. Ikut serta dalam lalu lintas hukum dan bisa melakukan jual beli. 5. Memiliki tujuan serta kepentingan. Adapun bentuk badan hukum adalah 1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya, negara RI, Pemda TK 12B1 perusahaan negara. 2. Badan hukum perdata atau sipil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh orang pribadi yang untuk bertujuan yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 503 KUHP Perdata, benda dibedakan menjadi 2, yaitu benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, misalnya rumah, tanah, sepeda motor. 2. Benda tidak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, misalnya hak cipta, paten, dan merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUHP Perdata, benda dibagi menjadi 1. Benda tetap adalah benda yang karena sifat tujuan dan penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya, tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti bangunan atau tumbuhan karena sifatnya, mesin-mesin pabrik, dan sarang burung yang dapat dimakan, di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tetap yang merupakan benda pokoknya karena tujuannya, dan segala hak atas benda tetap seperti HGU, HGB, atau karena penetapan undang-undang. 2. Benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya meja, sepeda, hewan,
hak atas benda bergerak seperti saham-saham dalam PT, hak pakai. Secara umum, yang dimaksud dengan objek hukum adalah benda atau barang. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda yang perlu kita ketahui yaitu A. Benda berwujud dan tidak berwujud, B. Benda bergerak dan tidak bergerak, C. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, D. Benda yang dapat diganti dengan benda yang tidak dapat diganti, E. Benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang, F. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Syarat menjadi objek hukum. Apakah segala hal yang ada bisa menjadi objek hukum? Selagi benda tersebut berguna bagi manusia termasuk sinar matahari, tidak. Yang dapat menjadi objek hukum adalah benda yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan, bukan secara cuma-cuma. Hal yang dapat diperoleh secara cuma-cuma seperti angin, cahaya matahari, sinar rembulan, dan air di daerah pegunungan tidak termasuk dalam objek hukum. Apakah objek hukum hanya benda? Tidak. Pada umumnya, yang menjadi objek hukum adalah benda atau dalam bahasa hukum disebut zat. Namun, benda ini dapat diartikan secara luas dan sempit. Benda dalam arti luas dan sempit. Benda dalam arti luas artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang, baik benda yang dapat dilihat maupun benda yang tidak dapat dilihat. Contoh benda yang dapat dilihat misalnya handphone, sepeda motor, laptop, rumah, apartemen, dan lain-lain. Contoh benda yang tidak dapat dilihat yaitu hak cipta, hak tagihan, dan lain-lain. Benda dalam arti sempit artinya adalah segala benda yang dapat dilihat saja. Sekian dari presentasi saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like.